Karena memang posisi wapres adalah posisi yang tidak terlalu seksi. Lu bisa bayangin nggak? Orang umur 36 tahun, kan Mas Gibran baru 37 nih. Betul. Itu babak belur ditonjok sana sini. Bisa bayangkan psikisnya seperti apa? Ya, hari ini dia harus bisa membuktikan bahwa dia punya sebuah langkah yang signifikan sebagai wakil presiden. Bisa membuktikan dia tidak sepelongo-pelongo itu, tidak seperti Samsul. Gue kalau ngelihat sosok Gibran Raka Buming Raka, kok kayaknya dia agak encapsulating himself dari Pak Jokowi. Yang pasti ada bedanya antara Jokowi dan Gibran. Apa tuh? Gibran berani ngobrol sama Rocky Gerung. Itu bedanya. Itu bedanya. Betul. Bu Megawati Iya. pernah jadi wapres. Iya. Mau ketemu sama Gibran? Masih belum. Bisa. Ya harus dicoba dong. Oke, Apa yang mau kita koreksi hari ini? ini Pak. Ini kan lagi rame soal kabinet-kabinetan sebetulnya. Tapi gue melihat ini oke lah, kabinet ini menjadi hak prerogatif presiden. Kita udah ngebahas ini berulang kali. Iya. Soal kabinet, otak-atik dan lain-lain. Tapi media menurut gue dan publik kebanyakan melupakan satu hal sih. Yaitu menganalisis bagaimana ruang kerja wakil presiden. Oke, kabinet itu bagian dari ruang kerja wakil presiden juga ada di situ gitu kan, karena sepaket presiden dan wakil presiden. Tapi kita tahu juga bahwa dalam pemerintahan ini presiden ini punya kantor, kantor sekretariat wapres. Kalau kita udah ngelihat siapa yang bakal jadi staf sus presiden udah diomongin lah, bahkan tim komunikasi presiden aja udah dibentuk sebelum dilantik, yang kemungkinan akan lanjut gitu kan, Hasan Nasbi dan kawan-kawan gitu. Nah ini soal wapres ini masih abu-abu ini. Dan belum ada yang ngulitin. Gua akan mulai dari situ. Apa yang bisa kita pelajari dari yang existing deh Pak? Dari yang existing, iya San. Memang wakil presiden itu tugasnya unik ya. Dalam perspektif gua, pekerjaan seorang wakil, apapun itu, wakil presiden kah, wakil gubernur kah, wakil menteri kah, apapun yang namanya orang nomor 2, itu dia adalah istilahnya the second person behind the presidency ya. Betul. Dan khusus mengenai presiden dan wakil presiden ini memang berbeda dengan yang wakil-wakil yang lain. Kalau wakil menteri, kalau misalnya menterinya diganti, dia tidak otomatis menggantikan menteri yang diganti misalnya. Tapi kalau wakil presiden ini, dia punya ruang yang sangat spesial dalam konstitusi kita juga terutama. Seorang wakil presiden itu Betty, San. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis karena pekerjaan wakil presiden, dia adalah the second behind the line, yang harus yang pekerjaannya itu selalu bersiap. Betul. Dia bersiap untuk apa? Bersiap untuk menggantikan presiden. Dan ketika kita bicara negara, tentu skalanya dan kedalamannya tentu sangat berbeda dengan wakil-wakil yang lain. Dan posisi wakil presiden ini bersiap, yang gue maksud juga tadi adalah bersiap kalau presiden diganti. Nah, penggantian presiden ini kan ada dua nih. Ada pergantian yang sifatnya politis dan ada pergantian yang sifatnya natural. Yang politis itu ketika dia berhenti, mengundurkan diri atau diberhentikan, dan itu tentu proses politiknya panjang. Atau hal-hal yang disebabkan karena hal ilmiah, hal natural, yaitu betul. Sakit atau meninggal dunia. Jadi wakil presiden itu harus bersiap dalam posisi itu. Ya, karena ini demi mengelola negara kan. Karena demi mengelola negara. Dan ini gue kutip dari pandangan-pandangan profesor-profesor, guru-guru besar juga di bidang hukum tata negara ya, bahwa seorang wakil presiden itu dia harus siap anytime. Betul. Nah, anytime-nya itu ya. Artinya dia memang harus diperlengkapi ya dengan instrumen kerja yang membuat dia memang siap untuk bisa take over posisi presiden setiap saat. Nah, itulah dalam konstruksi ketatanegaraan kan seperti itu. Ya, apalagi artinya kayak begini ya. Kalau Pak Jokowi lah waktu itu pernah bilang gitu, tidak ada yang namanya visi menteri, adanya visi presiden. Betul. Gitu kan. Karena tadi lu nyinggung soal bersiap gitu kan. Artinya ya semua wakil presiden juga harus menyiapkan akhirnya
tim kerja yang bisa melanjutkan visi presiden itu. Betul. Dan ini tentu tidak bisa main-main gitu loh. Nggak bisa. Harus dipersiapkan dengan serius dan sepatutnya ini juga dibahas dan menjadi pembahasan publik. Seharusnya. Tapi kemudian posisi wakil presiden itu memang tidak terlalu seksi untuk dibahas. Iya. Karena yang tentu yang berada pada spotlight itu kan tentu presiden, kemudian menteri-menteri, seperti kita tahu ya, banyak sekali nama-nama berseliweran hari-hari terakhir ini. Tapi mari kita lihat sedikit secara lebih mendalam bagaimana sih struktur kerja dari wakil presiden. Dari Kiai Ma'ruf lah sekarang. Dari yang sekarang. Dan sebetulnya juga wapres-wapres yang terdahulu juga kurang lebih sama. Kalau gue melihatnya di Indonesia terutama, posisi wakil presiden itu tim kerjanya tidak terlalu pas ya. Karena dia harus mendukung kesiapan wakil presiden untuk bisa menjadi presiden sewaktu-waktu loh. Tadi seperti yang gue sampaikan, ada penyebab dia persoalan presiden itu berhenti karena sebab-sebab politik dan sebab-sebab alamiah. Jika sebab-sebab politik tentu itu panjang lah prosesnya, dan kita tidak akan bahas itu. Tapi kalau terjadi sebab-sebab alamiah, dan ini terjadi ini bukan dalam konteks nyukurin atau ngedoain ya. Tapi ini itu fitrahnya manusia. Itu fitrahnya manusia, dan memang dari awal mula, dari sejak Dwi Tunggal Soekarno-Hatta memang seperti itu fungsinya. Bahkan di pembahasan BPUPKI itu juga dibahas dalam konteks itu loh. Nah, dibahas dalam konteks itu. Nah, lo paham betul tuh kenapa posisi tadinya malah correct me if I'm wrong ya. Wakil presiden tadinya mau ada 2. Betul. Ya kan, di dalam rapat BPUPKI itu. Nah, tetapi kemudian direvisi oleh Hatta untuk kemudian cukup satu. Waktu saja. itu Yamin yang mengusulkan yang ada 2. mengusulkannya. Yang satu tugas keluar, yang satu tugas ke dalam, dan ke dalamnya ini yang menarik loh. Untuk yang keluarnya yang menarik. Keluar itu adalah kepada umat Islam waktu itu katanya. Karena ya Islam dipandang sebagai satu kekuatan. Betul. Iya. Ke dalam dunia Islam gitu kan. Bukan keluar negeri. Bukan keluar negeri, konteks keluarnya itu. Jadi pemikiran para founding fathers itu justru separtikuler itu ya pada saat itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang struktur dukungan kerja Wapres, mainly ya, pada intinya sih pendukung kerja Wapres itu ada 2, yang gue lihat ya, ada 2 sisi. Yang pertama sisi sekretariat wakil presiden, dan yang kedua ada para staf sus presiden. Betul. Nah, 2 sayap ini kan, ini publik nggak banyak menyentuh nih, nggak banyak bertanya, karena memang posisi Wapres adalah posisi yang tidak terlalu seksi. Ya, kerap disebut ban serap dan anything else lah. Katanya. Mungkin correct us if we're wrong. Mungkin satu-satunya Wapres yang panas itu adalah Gibran. Betul. Wapres terpilih. Dalam sejarah kewapresan kita. Mas Gibran adalah orang yang paling duduk dalam posisi panas itu. Betul. Dan ini kontroversi di baliknya sangat-sangat besar gitu ya. Tidak ada Wapres yang gua kira se-controversial yang saat ini. Dan jalan Mas Gibran itu sangat terjal untuk bisa sampai ada di posisinya. Jadi kalau kita kadang-kadang melihat dari luar, kalau kita mengkritik, kalau mengkritik itu oke lah ya. Tapi kalau sudah menghujat bahkan memfitnah, itu sudah tidak pada tempatnya lah kalau menurut gue ya. Karena kenapa gue sebut begitu? Karena begini, San. Coba kita sisir cepat deh satu-satu ya, sebelum kita bicara ke struktur kerja Wapres. Dari mulai dari mulai Bung Hatta, kemudian ada lalu kosong lama waktu itu di bawah Bung Karno, kemudian ada Pak Harto, dimulai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lalu ada Pak Adam Malik, ada Pak Umar Widikusuma, ada Pak Sudarmono, Trisutrisno, lalu B.J. Pak Habibie. Lalu Pak Habibie nggak punya Wapres. Lalu ada Ibu Mega, lalu ada Pak Hamzahas, lalu ada Pak JK, ada Pak Budiono, Pak JK kembali, dan Pak Maruf Amin dan Mas Gibran. Sepanjang nama-nama yang tadi gue sebutkan tadi, kalau lo perhatikan dalam perjalanan sejarah, kalau yang mengamati sejarah juga ya, penunjukan Bung Hatta jelas karena itu aspek sejarah. Kemudian penunjukan penunjukan Sri Sultan itu gue yakin bahwa penunjukan Sri Sultan itu sangat kuat dengan latar belakang keinginan Pak Harto untuk memberikan ruang kepada figur yang sangat signifikan dalam
merebut kemerdekaan, mempertahankan di masa-masa awal. Kita tahu waktu itu ada serangan umum 1 Maret yang di mana Sri Sultan sangat menentukan di situ. Betul. Lalu ya akhirnya beliau menjadi wakil presiden. Ada Malik ketika kita butuh positioning internasional yang luar biasa, betul. Dan ada Malik juga yang merupakan salah satu pilar pendirian ASEAN ya pada saat itu. Lalu ada Pak Umar Wirahadikusuma. Kita masih ingat bagaimana Pak Harto dan Jenderal Umar sangat dekat pada saat peristiwa 65. Pak Umar adalah Pangdam Jaya yang memegang posisi sangat penting dan genting untuk memulihkan keamanan pada saat itu. Dan positioning Pak Umar itu juga salah satunya lebih kepada national identity. Pak Harto tuh waktu itu waktu Pak Umar kebijakan kebudayaan nasional dan lain-lain lah. Gitu. Betul. Dan Pak Umar itu adalah tokoh dari Jawa Barat ya. Dan kita belum pernah ada lagi tuh tokoh pimpinan nasional dari Jawa Barat selain Pak Umar Wirahadikusuma. Lalu ada Pak Sudarmono. Kita tahu Pak Sudarmono itu berperan sangat vital ya pada saat proses penuntutan hukum dari pasca peristiwa G13 PKI. Kemudian beliau juga yang merancang bangun Sekretariat Negara. Banyak sekali ya peran-peran Pak Sudarmono. Di Golkar. Nah, Golkar jelas sekali. Golkar jadi sangat inklusif di eranya beliau, betul. Kerja-kerja politik Pak Dar itu kan sangat membumi ya pada saat itu. Menarik model Akbar Tanjung masuk ke dalam yang bawah kepemimpinan beliau. Pak Sudarmono, kelompok-kelompok Islam yang dipandang miring. Betul. Ada juga Pak mantan Menteri Lingkungan Hidup zaman Pak Harto dulu, bukan Pak Emil Salim, Pak Sarwono Kusuma Atmaja. Itu beliau juga ada generasi muda yang diberikan tempat oleh Pak Dar pada saat itu. Setelah Pak Dar ada sedikit cegukan ya pada saat penentuan wakil presiden pasca Pak Dar. Lalu Pak Trisno ya, Pangap pertama yang kemudian menjadi wakil presiden. Sukses jadi Menpora. Pak Tri pernah kan ya? Pak Tri belum. Pak Tri nggak jadi Menpora. Pak Tri itu Kasat dan Kasat. Panglima ABRI. Betul. Tiap wakil presiden punya fungsi masing-masing. Waktu itu gue pernah juga diskusi sangat akrab ya dengan Pak Trisno. Gue sempat tanyakan kepada beliau, apa sih fungsi Bapak pada saat Bapak menjadi wakil presiden? Beliau menyampaikan kunci peranan saya adalah pada komunikasi dengan para gubernur. Jadi peran domestik Wapres pada saat beliau menjabat sebagai wakil presiden itu menjadi sangat krusial ya. Lalu ya Pak Habibie, simbol dari kebangkitan teknologi nasional. Bu Mega ya kita tahu beliau adalah simbol reformasi. Pak Hamzahas simbol stabilitas. Pasca dinamika politik yang terjadi di masa Gus Dur gitu ya. Kemudian Pak JK, tandem ekonominya Pak SBY, Pak Budiono juga demikian. Demikian pula Pak JK di era Pak Jokowi yang pertama, dan lebih kepada peran penyeimbang atau memberikan tempat yang sangat layak bagi kelompok Islam dalam power structure dijalankan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Nah, Gibran. Nah, ini posisinya menarik. Satu persatu tadi kita sebutkan satu-satu secara cepat gitu ya. Gibran posisinya ada di mana? Nah, kalau menurut gua, Gibran itu inilah yang pertama dari dia adalah dia menjadi wapres. Tadi ya seluruh wapres kita sebutkan satu persatu. Relatif mulus lah. Betul. Ya, relatif mulus. Nah, Gibran itu adalah satu-satunya wapres yang begitu banyak sekali kontroversinya. Jadi, terlepas dari kita kontroversi dan pro kontra, kenyataannya dia adalah anak muda yang berhasil masuk ke dalam kertas suara sebagai calon wakil presiden dan terpilih. Dia adalah satu-satunya atau mungkin yang pertama wakil presiden yang berdarah-darah kalau bahasa gue. Berdarah-darah untuk bisa mendampingi seorang capres yang sudah sekian kali maju, Pak Prabowo. Jadi ini adalah momentum sejarah bagi generasi muda Indonesia, bagi anak muda Indonesia. Dulu kan ingat nggak Pak Prabowo bilang, Mas Gibran masih muda, Syahrir dulu masih muda, ya kan? Banyak sekali founding fathers kita yang masih muda, mengambil peranan signifikan. Dan gue kira ini adalah, ini akan kembali kepada Mas Gibran. Bagaimana Mas Gibran sebagai wapres terpilih dan akan menjadi wapres tentunya, terlepas dari kontroversi gugatan yang akan disampaikan yang akan diputus pada tanggal 10 Oktober nanti. Terlepas dari itulah, kalau menurut gue
Kalau itu diputus, mungkin banyak orang yang berharap-harap gitu ya, nggak usah dilantik lah jadi wapres gitu. Tapi kalau menurut gue ya San, bayangin nggak kalau Gibran tidak jadi dilantik menjadi wapres, bayangkan betapa tidak berharganya itu posisi wakil presiden. Betul. Padahal 5, 10, 100 tahun ke depan, kalau lo maju jadi wapres, lo menang, lo bisa diganti kapan aja. Betul. Semudah itu gitu ya. Dan gue kira itu sangat tidak baik untuk tatanan kita. Oke. Ada kontroversi sebelum Mas Gibran dicalonkan sebagai cawapres. Tapi kesalahan itu jangan kita ulang. Ya, jadi kita bisa saja menjadi bangsa yang gampang memaafkan, gampang melupakan. Tapi jangan ditarik itu dari catatan sejarah. Tapi setelah itu, jangan kemudian kita berlarut-larut gitu dalam problem yang sudah ada. Kita harus maju, kita harus move forward. Maka kenapa tadi gue sebutkannya cerita panjang dari masa Bung Hatta sampai Kiai Ma'ruf Amin dan kemudian lanjut ke Mas Gibran. Kita harus bisa membedah bagaimana agar wapres ini memiliki posisi, bisa berfungsi. Betul. Gitu loh. Jadi kan gini ya, kalau gue sepakat gitu Pak, terlepas dari nanti tanggal 10 fakta hukumnya seperti apa gitu kan. Tentu kita tidak bisa menerawang itu kan kewenangan hakim dan yang lain yang membahas ya. Kalaupun toh nanti tanggal 10 itu fakta hukum berkata mengabulkan gugatan itu, ya kita akan tentu punya presiden sejarah yang itu konsekuensinya seperti kata lu tadi akan bisa panjang sekali gitu kan. Betul. Padahal kalau kita lihat hari ini kita ada posisi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket. Itu juga merupakan sebuah konsensus. Artinya itu pasca amandemen reformasi, terjadi amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian di situ yang dulunya hanya ada kata presiden dibantu dan masih ada di situ, tapi ada pasal lain bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden ini dibikin sepaket. Sepaket ini kalau menurut gue pun akhirnya tidak sepakat gitu bahwa kemudian wakil presiden itu siapapun ya, dengan adanya konstitusi tersebut dipandang sebagai ban serep. Karena kalau udah sepakat itu udah pasti duit tunggal gitu. Kita nggak bisa ngelihat bahwa wakil presiden ini jadi kayak penting nggak penting gitu. Ya pasti penting gitu. Betul. Karena itu udah sepakat. Berbeda kalau kita, orang selalu bilang kan, ya dulu pernah kok Habibie nggak punya wakil presiden gitu. Bung Karno nggak pernah punya tanpa didampingi wakil presiden pasca Bung Hatta mundur gitu kan. Lalu juga Pak Harto di awal-awal juga pasca ditetapkan MPR juga tidak langsung memiliki wakil presiden. Tapi itu sebelum amandemen undang-undang. Ini kita sudah ada fakta konstitusi yang memberi ruang politik yang besar kepada wakil presiden. Kenapa gue bilang secara politik? Karena secara kewenangan memang tidak berubah. Betul. Iya, tapi secara politik dengan dia disandingkan harus satu paket. Ini artinya begini, kita ngelihat ketika nanti tanggal 10 diputus, gugatannya dikabulkan, mekanismenya semacam apa? Ini kan masih akan jadi pertanyaan. Ini mau membatalkan paketnya atau mau menarik wakil presidennya gitu? Betul. Kalau mau menarik wakil presidennya, lalu mekanismenya seperti apa yang akan digunakan? Karena dalam undang-undang pencalonan presiden itu sepaket dengan wakil presiden. Betul. Nggak bisa dipatahin. Itu kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar ya. Kecuali nanti MK akan mengeluarkan presiden baru, ya kita nggak tahu. Dan kita nggak mau berbicara terlalu banyak soal itu karena kita bukan ahli hukum ketatanegaraan itu sendiri. Tapi gue sangat sepakat gitu bahwa dengan peran politik ya wakil presiden yang signifikan ini, harusnya itu juga kerja-kerja, karena kerja-kerja pemerintahan adalah kerja-kerja politik. Ini juga harus diberi ruang yang besar juga. Karena di situ akan terjadi, kalau bahasa gue adalah tarik-menarik politik terus-menerus. Konsolidasi politik terus-menerus antara presiden dan wakil presiden. Nah, dalam posisi konsolidasi politik yang terus-menerus ini, kalau gue ngelihat positioning Mas Gibran hari ini, itu ya tidak bisa dipandang remeh. Sangat tidak bisa dipandang remeh. Seenggaknya, kalau misalkan Pak Prabowo itu memang mau mencapai yang kata visi dia adalah Indonesia emas, ya dia harus punya perwakilan di generasinya, minimal itu. Posisi wapres tidak bisa dipandang remeh dan wapresnya tidak bisa memandang remeh dirinya juga. Betul. Itu penting. Nah ini kita nggak tahu nih soalnya. Ini yang paling penting karena begini San, gini deh,
coba kita lepaskan ego kita, ya, pada semua orang. Yeah. Lepaskan pemikiran kita, lepaskan justifikasi pemikiran negatif kita lah. Ya. Lu bisa bayangin nggak orang umur 36 tahun, kan Mas Gibran baru 37 nih. Betul. 1 Oktober kemarin kan. Seseorang yang usia 36 tahun itu babak belur ditonjok sana sini. Bisa bayangkan nggak psikisnya seperti apa? Kalau gua ngelihatnya, ketika dia striving, bertahan, itu akan jadi anak muda yang sangat kuat ya, seharusnya ya. Terlepas dari anak presiden gitu. Emang eksklusifnya anak presiden. Tapi kalau diri lo itu dihajar babak belur kanan kiri begitu. Itu bagaimana mental dan pemikirannya. Nah, Mas Gibran dia bertahan. Jadi ini fakta sejarah ya. Lu bisa bayangin nggak gitu? Orang yang ada di posisi dia deh. Lu deh ada di posisi dia. Gua ada di posisi Mas Gibran tuh belum tentu kuat. Meskipun gua anak presiden apa segala macam dengan privilege yang gua dapat gitu. Tapi fakta bahwa seantero jagat raya Indonesia itu menyoroti dia. Dan dia akhirnya bisa striving. Yeah. Itulah makanya tadi gue sebut dirinya kalau ada orang meng-underdog posisi wapres, apakah dirinya itu meng-underdog dirinya sendiri dalam posisi wapres gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Iya, artinya begini, pas pidato kemenangan Gibran tuh, pas 14 Februari itu dia pidato kan di Senayan ya, di Stora. Dia tuh kan bilang, 3 bulan lalu, ini gue bacain aja nih, dari media kan waktu itu. 3 bulan lalu saya bukan siapa-siapa. Saya masih dikatain pelongo-pelongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan doa Bapak Ibu semua. Saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Kalau gue cermati dari omongan pilihan katanya Gibran ini di sini, dia ini merasa gitu bahwa dia menyadari. Proses dia itu sangat berat gitu. Yeah. Dia menyadari ada suara-suara publik yang menolak dia. Yeah. Samsul, pelongo-pelongo, takut debat gitu kan. Ya tapi kita juga melihat gitu loh. Gibran berusaha membuktikan saat itu. Nah, akhirnya pertanyaannya kemudian kalau ke depan, oke lah, Gibran berhasil membuktikan saat itu. Akhirnya dia terpilih bersama Prabowo. Untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi kan untuk ruling government nanti, untuk perjalanan pemerintahan ke depan, Gibran masih punya beban pembuktian lagi menurut gua. Apa itu? Ya kalau dia waktu itu bisa membuktikan dia tidak sepelongo-pelongo itu, tidak seperti Samsul yang diitukan dan akhirnya dia bisa menang. Ya hari ini dia harus bisa membuktikan bahwa dia punya sebuah langkah yang signifikan sebagai wakil presiden. Dia bisa mengelola keset wapresan. Oh iya. Kabinetnya wapres itu adanya di set wapres. Nah itu dengan baik gitu sebagai penopang pemerintahannya Pak Prabowo tentu saja. Betul. Dan begitu pun juga untuk kemudian lebih meleverage nilainya Gibran itu sendiri. Iya. Nah kembali ke situ ya, San. Jadi mari kita lihat satu persatu. Bicara sekretariat wapres. Kaset wapres, kepala sekretariat wakil presiden. Itu punya 4 deputi di bawahnya. Betul. Ada deputi bidang dukungan kebijakan pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing, nomenklaturnya ya. Ada deputi bidang dukungan kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan. Ada deputi bidang dukungan kebijakan pemerintahan dan wawasan kebangsaan. Dan terakhir ada deputi bidang administrasi. Kita tidak akan diskusi lebih panjang lebar mengenai deputi itu ya. Bidang administrasi ya terutama. Karena kalau bidang administrasi sudah jelas lah itu. Surat menyurat dan lain-lain dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat ada deputi yang lain, 3 deputi yang lain. Ini deputi disebut dalam nomenklaturnya itu adalah bidang dukungan. Nah, kalau menurut gua di masanya Wapres Gibran nanti, karena begini San. Posturnya kaset wapres itu menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan presiden tentang organisasi dan tata kelola Setnek. Ya, karena dia ada di bawah sekretariat negara. Jadi kalau menurut gua ini sisa waktu berapa hari dah. Entah itu bisa
dilakukan oleh presiden yang sekarang untuk mempersiapkan kesekretariatan Wapres yang lebih mumpuni, atau di periode nanti setelah pelantikan Pak Prabowo itu lebih juga bisa memberikan ruang dukungan kerja yang lebih sophisticated, lebih kompleks untuk wakil presiden. Nah, tiga bidang dukungan ini, menurut gue ya, ini kurang layak untuk mendukung kedudukan, bukan fungsi dan bukan tupoksi lah, tapi kedudukan. Duduknya seorang wapres, dukungannya itu harus jauh lebih komprehensif daripada 3 kedeputian setwapres. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga kedeputian kasetwapres ini mungkin kemudian didukung juga oleh 10 staf sus. Dan ingat San, 10 staf sus ini baru dikembangkan, baru ditambah oleh Pak Jokowi untuk Pak Maruf Amin. Sebelumnya staf khusus wakil presiden itu tidak sebanyak Pak Maruf Amin. Kalau kita lihat dalam catatannya. Lalu coba kita lihat satu-satu. Tadi sudah kita sebutkan 4 deputi kaset wapres. Para staf khusus wakil presiden ini ada Mas Duki Baidlui, Cak Duki, staf khusus bidang komunikasi dan informasi. Lalu ada Pak Muhammad Imam Aziz, staf khusus bidang penanggulangan kemiskinan dan otonomi daerah. Ada Profesor Satya Arinanto, staf khusus bidang hukum. Ini beliau jadi staf khusus Wapres sudah lama nih. Dari zaman Pak Budiono kalau gue nggak salah ya. Lalu ada Arif Rahman Syah Marbun, staf khusus Wapres. Beliau adalah pengurus PBNU kalau gue nggak salah. Ada Pak Robikin M. Has, staf khusus bidang politik dan hubungan antar lembaga. Pengurus PBNU juga. Pengurus PBNU. Ada Pak Muhammad Nasir, mantan menteri. Betul. Mantan menteri jadi staf khusus Wapres. Staf khusus bidang staf khusus bidang reformasi birokrasi. Mantan menteri Ristek. Lalu ada Pak Lukmanul Hakim, staf khusus bidang ekonomi dan keuangan. Ada Pak Mashkuri Abdillah, staf khusus bidang umum. Dosen kami di UIN itu dulu. Dosen UIN. Ada Pak Gatot Priyo Utomo, staf khusus Wapres. Dan ada Ibu Zumratul Mukafa, staf khusus Wapres RI. Beliau juga orang NU juga ya. Betul. Kalau nggak salah. Dari 10 ini, komposisi ini satu yang gue lihat. Yang pertama adalah sangat tidak memberikan ruang bagi perempuan. Karena staf khusus Wapres yang perempuan hanya satu. Bukannya mau gender, tapi keterwakilan perempuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di power structure wakil presiden. Betul. Berikanlah ruang kepada lebih banyak perempuan. Jika staf khusus ini masih ada 10, gue kira Mas Gibran harus bisa menunjuk staf khusus perempuan lebih banyak. Kalau 10, at least 30%-nya 3 lah. Setidaknya ada 3. Kemudian mencerminkan apa yang betul-betul diinginkan oleh wakil presiden ke depan. Yang diinginkan wakil presiden harus merupakan keinginan presiden. Betul. Itu menjadi catatan penting. Tapi kemudian bidang spesifik apa yang menjadi fokus atau yang menjadi hal-hal yang ingin menjadi perhatian Mas Gibran sebagai wakil presiden ke depan. Ini harus dibangun nomenklaturnya. Bidang-bidang apa saja gitu ya. Kemudian kita tahu tiap-tiap staf khusus Wapres ini punya asisten. Betul nggak? Betul. Kalau nggak salah ada berapa orang tuh asistennya staf khusus tuh? Ada 2 atau 3 orang? 2 kalau nggak salah. 2, lalu turun lagi masing-masing asisten punya asisten pembantu kan? Ya. Nah, ini tidak bisa hanya sekedar bicara mengakomodir tim sukses atau tim kampanye, nggak bisa. Karena governing mode dan campaign mode itu 2 hal yang berbeda. Betul. Kalau Pak Prabowo pengen zaken kabinet, ini harus ada zaken kaset wapres juga. Ada zaken set wapres gitu, di mana ada staf khusus di situ, lalu ada para deputinya juga. Mungkin kalau deputi set wapres itu mungkin pejabat karir pejabat karir di Setnek mungkin. Yang political appointee, artinya ruang political appointee itu setidak-tidaknya yang gue lihat itu ada 11. 10 staf khusus dan 1 set wapres, kaset wapresnya. Jadi Mas Gibran itu harus menunjuk seorang kaset wapres yang betul-betul mumpuni. Dan kita tahu di masa Pak Maruf Amin itu ada 6 badan komite dewan tim yang berada di bawah Pak Wapres Maruf Amin. Ada Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua, ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, ada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, ini udah lama.
tim percepatan penurunan stunting juga udah lama, dan komite pengarah reformasi birokrasi nasional. Nah, ada 6, San. Bayangkan ada 6 tugas Wapres. Dan semuanya penting. Semuanya penting. Pertanyaannya, apakah akan ada carry over di masa Mas Gibran Raka nanti? Atau akan ada yang baru? Atau yang 6 ini akan berubah total, lalu betul-betul ada yang baru? Atau ada penambahan? Nah, ini yang kemudian kita, sekali lagi, jangan kita lupakan. Betul. Bahwa dukungan kepada Wapres itu menjadi sangat penting, sangat krusial. Gue ada kecurigaan nih sama Mas Wisutama. Kenapa? Nggak jadi dubes Amerika, jangan-jangan mau jadi kaset Wapres ya? Boleh juga sih. Seenggaknya sudah memenuhi zakennya lah. Seenggaknya ada zaken. Ada dua-duanya gitu juga. Misalkan nggak bisa zaken, bisa juga nggak tahu tim ses kemarin beneran nggak tuh. Nah, itu dia. Tapi zakennya seenggaknya udahlah. Seenggaknya adalah zaken. Dan kalau di lingkaran tim sesnya Mas Gibran juga ada beberapa orang yang menurut gue juga layak sih. Iya. Untuk menempati itu dalam konteks kaset Wapres, seenggaknya bisa membuka ruang komunikasi ke banyak orang. Ini ada orang yang, ya menurut gua ada beberapa nama lah. Meskipun tanpa gua sebut di sini gitu kan. Iya. Ya kalau bahasa gua adalah dia punya networking dan punya pasukan. Betul. Ini penting. Iya. Dan yang gue lihat juga gini, San, di Indonesia kedudukan Wapres itu gua sangat tidak sepakat kalau dikatakan tidak strategis, tidak penting dan sebagainya. Hal-hal penting dan strategis yang perlu diurus di negara kita ini itu terlalu banyak yang mengalami deadlock, terlalu banyak yang mengalami debottlenecking. Jadi gue bisa membayangkan ya, kalau, dan gue berharap sebetulnya nggak hanya membayangkan, kalau Mas Gibran ke depan itu bisa memiliki fokus. Salah satu fokus pekerjaannya adalah membantu agar hal-hal yang debottleneck tadi itu bisa diurai. Betul. Bisa selesai permasalahan-permasalahannya. Paling tidak, banyak sekali isu di negara ini, isu-isu kebijakan publik ya, yang butuh tempat layak pada power structure. Betul. Jadi kadang-kadang ada satu isu yang penting, tapi tidak cukup mendapatkan tempat yang untuk dibahas pada level-level tinggi. Padahal itu isu krusial, isu strategis. Misalnya, ini satu contoh yang gue angkat ya adalah misalnya isu farmasi. Isu alat-alat kesehatan itu menjadi topik atau kebijakan yang sangat krusial, dan di Kementerian Kesehatan itu banyak sekali hal-hal yang masih tertunda. Betul. Apalagi kalau Pak Prabowo itu punya fokus ya. Ini kita ngomongin karena Mas Gibran akan supporting Pak Prabowo, tentu saja gitu kan di sini. Pak Prabowo itu ngomong soal akan meningkatkan the quality of life Indonesian people dan katanya. kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan ngomongin quality of life Indonesia Emas, itu ngomongin next generation. Betul. Dan next generation ini kuncinya ya dijaga sehat dulu. Ya. Baru bisa melangkah. Dan concern generasi itu ada di Mas Gibran. Betul. Ada simbolisasi di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah simbol itu bisa memiliki makna atau tidak. Nah, oleh karena itu Mas Gibran sebagai Wapres yang ya cukup berdarah-darah ya kalau bahasa gue tadi, untuk bisa ada di posisi wakil presiden, maka beliau juga harus bisa memaknai perjalanannya yang sangat luar biasa ini menjadi di dalam suatu posisi yang bisa membantu publik menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini deadlock. Betul. Dan kalau menurut gue dari misalkan tadi ada 6 bidang yang hari ini diampu oleh Kiai Ma'ruf gitu. 6 bidang itu tetap dipertahanin kalau menurut gue. Karena gue tuh punya pandangan sebenarnya 6 bidang ini tidak ada yang berkebalikan dengan portofolio Mas Gibran ya. Sebagai wali kota gitu. Kayak reformasi birokrasi, otomatis itu akan hubungannya dengan yang memegang teknis. Betul. Dan itu adalah kepala-kepala daerah gitu. Betul. Dan Mas Gibran tentu saja sudah masuk dalam asosiasi pemerintah kota. Betul. Yang selama ini. Nah, gue punya pertanyaan buat lo, San. Pak Jokowi. Iya. Menurut lo pengaruh Pak Jokowi akan signifikan nggak terhadap Mas Gibran? Kalau menurut gue ya. Kalau pengaruh sampai secara teknis enggak. Untuk teknis policy dan lain-lain, kalau menurut gue sih Pak Jokowi nggak akan begitu. Kenapa? Karena gimana pun medannya itu akan berbeda. Pak Jokowi bukan lagi presiden. Dia tidak akan bisa taking control sampai hal detail gitu. Ibaratnya kalau di anggaran nggak sampai satuan 3.
Karena gimana pun ruang untuk pembahasan kebijakan itu ya tetap ada di kepalanya Pak Prabowo yang akan disampaikan dan didiskusikan dengan Mas Gibran gitu. Yang kedua adalah tantangannya sudah pasti akan berbeda dari apa 10 tahun ke belakang dialami Pak Jokowi gitu kan. Terutama di sini tantangan bagi generasi yang sedang diwakili Mas Gibran ini. Jadi Mas Gibran gue yakin itu pasti akan punya polanya sendiri yang bisa diselaraskan dengan Pak Prabowo sebagai nanti yang akan dia dampingi. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal pengaruh politik, ya tentu saja masih akan ada. Nah, pengaruh politiknya di mana? Nah, pengaruh politiknya adalah gimana pun kan kita ngomong bahwa Mas Gibran itu tidak bisa kita diskon bahwa dia ya memang anaknya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu punya loyalis politik. Tentu saja. Ya, let's say misalkan semacam Menkominfo saat ini gitu dengan projonya gitu kan. Itu satu hal gitu. Atau mungkin dengan yang seperti kita lihat misalkan di tingkat level partai politik gitu. Dalam kejadian Golkar gitu misalkan kita tahu bahwa perjalanan Bahlil menuju kota umum itu sangat dieratkan dengan manuver Pak Jokowi dan lain-lain gitu. Dan tentu itu tidak bisa dilepaskan dari posisi Gibran gitu. Artinya pengaruh di sini justru menjadi modalitas kalau menurut gua bagi Gibran. Pengaruh politiknya Pak Jokowi. Pengaruh politik kepada Gibrannya ya. Not the whole government gitu. Dan kalau boleh jujur ya. Ini penilaian pribadi ya. Gua kalau ngelihat sosok Gibran Raka Buming Raka, kok kayaknya dia agak encapsulating himself dari Pak Jokowi ya. Iya. Apa namanya? Karena dari berbagai cerita nih, nggak sedikit juga yang mengatakan kalau keinginan Gibran menjadi wali kota Solo misalnya, wali kota Surakarta, sebetulnya itu Pak Jokowi tidak sepenuhnya mendukung. Kan tidak semua cerita absolut bahwa Pak Jokowi itu pengen Gibran jadi wali kota Surakarta. Begitu pula dengan proses pencalonannya sebagai wakil presiden. Betul. Ya terlepas dari berbagai macam isu yang mengelilinginya ya, yang katanya ibundanya juga ada peran dan sebagainya. Tapi kalau gue pribadi, gue kok agak kalau melihat dari posture dan standingnya Mas Gibran, kayaknya agak menginkapsulasi dirinya itu dari ayahnya itu. Iya. Dia agak pengen detach gitu ya. Kayaknya begitu. Kayak gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi kalau melihat, gue juga bukan pakar psikologis, apalagi pakar membaca raut wajah, gestur orang. Tapi kayaknya ada unsur Gibran itu ingin menginkapsulasi dirinya dari Pak Jokowi. Iya ya. Kalau yang mau gue bilang itu sebenarnya gini. Kenapa Pak Jokowi ada pengaruhnya? Karena pengaruh ini tetap akan menjadi modal natural secara politik bagi Gibran. Positioning dia sebagai anaknya Pak Jokowi dengan pengaruh politiknya Pak Jokowi lintas elit juga gitu yang ya kita tahu pasti adalah loyalis Pak Jokowi di tingkat elit. Yang pasti ada bedanya antara Jokowi dan Gibran. Apa tuh? Gibran berani ngobrol sama Rocky Gerung. Itu bedanya. Dan diomelin sama Rocky Gerung. Dan dia menerima gitu. Dan menerima. Nah itu maksud gua adalah yang nanti itu secara teknis itu kondisinya berbeda dari era Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi nggak akan bisa nyampe tuh ke situ. Dan disitulah Mas Gibran akan jadi mandiri. Menjadi supporting sistemnya Pak Prabowo yang mungkin akan mandiri gitu. Betul. Ini seperti The Tale of Two Bushes. Betul. Ada George H.W. Bush Senior, ada George W. Bush Junior. Itu plek-plek melanjutkannya sebagai presiden loh. Iya kan? George Bush Senior selang Bill Clinton, lalu 2 periode ya. Memang jauh ya bedanya. Kalau ini kan langsung. Kalau itu selisih 2 periode baru anaknya jadi presiden. Itu jauh sekali pendekatannya. Wakil Presiden Bush Junior adalah Dick Cheney. Betul. Jadi kalau kita ngelihat rentang waktu, tadinya gue berpikir gitu ya, apakah akan ada pengaruh langsung gitu ya. Lalu gue mengingat di Amerika, di era modern Amerika ya, anaknya melanjutkan plek-plek posisi bapaknya jadi presiden gitu. Kalau ini kan Pak Jokowi presiden, ini wapresnya gitu kan. Kalau ini langsung bapak anak presiden.
Tapi jaraknya 8 tahun, 2 periode, 4 tahun. Tadinya gue berpikir ke situ, apakah akan ada pengaruh langsung gitu ya. Tapi ternyata ya itu, ketika melihat kepribadian, cara berpikir Mas Gibran gitu ya, gue berpikir sepertinya tidak. Sepertinya dia akan mampu mengelola komunikasi dirinya dengan ayahnya. Dan Mas Gibran itu saya melihat ya sebagai orang yang dia juga mampu membuktikan bahwa ketika di Solo dulu ya tidak terlalu banyak hal-hal yang dia tambatkan dirinya ke pemerintah pusat gitu. Ingat nggak waktu di debat cawapres itu kan dia mengatakan bahwa anggaran pusat itu malah turun. Di masanya dia tuh malah turun. Iya, pas waktu debat itu kan dia membuktikan itu ketika disorot soal itulah. Betul, dan ketika fact check ya memang ada penurunan. Betul. Kalau bawa investor swasta, perusahaan-perusahaan swasta melakukan CSR di sana, ya itu mungkin Mas Gibran cukup proaktif ya di situ. Iya. Artinya begini juga, kalau gue juga ngelihat ya, mungkin gini, kalau kita ngelihat selama 10 tahun Jokowi ini lebih kepada individual sentris, artinya dirinya sendiri, self-center. Ketika kita ngomong semua kebijakan Pak Jokowi, itu seolah-olah itu yang muncul dari kepalanya, dari kepalanya sendiri gitu, dan dikerjakan sendiri gitu. Tapi Pak Jokowi itu juga tidak detail on teknis kalau yang terlihat dalam 10 tahun ke belakang gitu. Misalkan yang paling deket deh soal IKN gitu. Ketika Pak Jokowi mewacanakan akan ada IKN itu seolah kan muncul dari kepalanya sendiri gitu. Tapi on teknis tanpa ada di janji kampanye sebelumnya. Tanpa ada di 2019. Iya, 2019 tidak ada di janji kampanye itu. Lalu ketika berbicara teknisnya, Pak Jokowi itu tidak pernah bisa mengelaborasikan itu dengan baik. Ya kan? Bahkan sampai sekarang ini sesederhana ini aja. Pak Jokowi itu kelihatan tidak mengerti teknis itu semacam kayak begini. Ketika dulu Pak Jokowi ngomong, oh ini bisa selesai dengan cepat, bla bla bla. Belakangan Pak Jokowi itu ngomong, ya namanya bikin ibu kota nggak bisa diburu-buru gitu loh. Jangan dikejar-kejar. Jangan dikejar-kejar. Yang ngejar-ngejar bukannya bapak sendiri. Tapi ini sangat berbeda dengan Gibran kalau yang gue tahu ya. Iya. Gibran ini kayaknya lebih cenderung dengan banyak orang kayak misalkan dalam case CSR gitu. Dia terlihat sangat akomodatif. Banyak melibatkan banyak pihak. Tidak selalu ide itu muncul dari dirinya, tapi dia bisa menjalankan itu secara teknis. Kayak misalkan apa? Ide makan siang bergizi gratis atau makan bergizi gratis. Ini ide Pak Prabowo lah. Kita tahu dari revolusi putih lah dulu. Udah dari jauh lah ide itu disampaikan. Tapi on technical yang kita lihat hari ini secara teknis, yang simulasi kemana-mana itu Mas Gibran. Iya, betul. Dan ya memang banyak catatan yang harus diperhatikan dan diperbaiki ya pada saat simulasi itu. Ya namanya juga simulasi. Ya betul. Dan yang tapi artinya dia willing untuk melakukan kerja teknisnya itu loh. Betul. Dia ada concern di situ ya. Betul. Itu kan programnya Pak Prabowo ya. Yang sebetulnya udah dibuat udah lama loh. Tidak hanya 2024 kampanye 2024. Sejak 2014 ya ada Revolusi Putih yang disusun bukunya oleh timnya beliau ya. Dan ya Gibran sekarang ya turun tuh untuk melakukan simulasi-simulasi itu. Ya banyak perbaikan kanan kiri ya. Kalau kita lihat dalam banyak program-program simulasi itu kan masih ada saja pihak-pihak sponsor yang mencoba untuk menonjolkan dirinya gitu. Which is itu I think bukan sesuatu yang tepat lah ya. Terus ini sih kalau menurut gue tadi kan karena kita juga ngomongin soal ruang set wapres ya. Dan ruang Gibran itu sendiri bagaimana dia nanti akan membuktikan ya di governing mood-nya, dan kita tahu juga tanggal 10 nanti itu akan ada sebuah keputusan besar secara hukum yang ya banyak pihak yang menanti lah. Tapi garis bawahnya buat banyak pihak yang menanti itu adalah, dan bagi Mas Gibran juga, itu kan pertarungan politik di ruang politik. Hari ini setnya Mas Gibran secara ruang politik adalah konstitusi karena dia dipilih sepaket. Itu satu hal, dan dia sudah nanti akan memiliki ruang politik yang besar, artinya dalam urusan tawar menawar dengan presidennya secara politik karena dipilih sepaket. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Mas Gibran nanti tantangannya itu bisa mempertahankan ruang politik yang besarnya itu. Kalau misalkan nanti akan tetap
lanjut ya. Dan tentu ruang politik yang besar ini itu tidak turun kayak wangsit dari langit. Dibutuhkan kerja ekstra, yaitu kalau bagi gua politik itu adalah terkait dengan kehadiran. Bagaimana Mas Gibran itu bisa hadir sepenuhnya sebagai pendamping Pak Prabowo. Yang pertama, meyakinkan Pak Prabowo bahwa dia itu adalah the problem solver untuk masalah-masalah baik itu teknis maupun politis yang sedang hari ini diarahkan kepada Pak Prabowo, dan kuncinya memperkuat Satwapres itu tadi. Dan bagi pihak yang tentu saja berharap keputusannya memihak dia gitu di 10 Oktober ini, artinya gugatan itu dikabulkan atau whatever lah, nanti kemudian ada manuver-manuver politik yang kita dengar belakangan ini pengen menggantikan Mas Gibran. Sejauh mana dia mampu juga memberikan alternatif politik yang besar bagi Pak Prabowo? Iya. Alternatif politik itu bagaimana maksudnya? Ya artinya hari ini gitu kan, Pak Prabowo itu sampai titik ini ya karena perjuangan bareng kan dengan Gibran, dengan modalitas politik Gibran juga yang menurut gua tadi adalah modalitas natural gitu ya, ada Pak Jokowinya dan lain-lain gitu kan. Itu modalitas natural. Pak Prabowo sudah punya modal itu sendiri. Kita pernah bahas bahwa Pak Prabowo itu lompatan elektoralnya jauh nih dari 2009 pertama kali dia muncul di surat suara sampai 2024 itu dia punya tabungan. Itu modal politiknya Pak Prabowo. Dia punya loyalitas. Dan loyalisnya Pak Prabowo ini juga tentu saja sama besarnya dengan loyalisnya Pak Jokowi. Baik itu di level elit maupun di level grassroots. Dan itu yang dalam konteks Pak Jokowi itu menjadi modalitas naturalnya Mas Gibran gitu loh. Ini ada ruang politik yang besar, apalagi Pak Jokowi hari ini itu kan ya memang dia sudah senjakala ya, artinya sudah akan habis gitu. Tapi dengan adanya Mas Gibran masih bisa nih secara naturalnya. Nah, bagi yang berharap menggantikan Mas Gibran, apa yang bisa ditawarkan kepada Pak Prabowo? Menggantikan Mas Gibran? Menggantikan Mas Gibran di mana? Sebagai Wapres. Oke. Ya kan kalau kita bicara tadi di awal soal 10 Oktober tadi, gitu kan. Ya sih, konteksnya juga berbeda ya. Artinya kita tidak bisa gue setuju sama lo. Satu paket itu tidak hanya satu paket dalam konteks figur, tapi paket perjalanannya, paket prosesnya, dan seterusnya. Jadi kan tidak itu bisa kan harus harus dikompensasi dong. Iya. Kan perjalanannya panjang nih kemarin ya kan. Dan kasihan bagi nama-nama yang digadang-gadang untuk menggantikan Mas Gibran ya. Kalau menurut gue sih itu hanya akan menjadi beban sejarah tuh bagi orang yang digadang-gadang menggantikan gitu ya. Siapapun itu ya. Tapi kalau menurut gue tetap apapun itu kontroversinya, itu menjadi catatan sejarah dan jangan diulangi untuk bisa mengkompensasi apa yang sudah kadung terjadi, misalnya begitu. Maka untuk bisa menjawab itu ya hanya kinerja, hanya performance seorang wakil presiden yang akan menentukan itu nantinya. Dan ruang geraknya itu gua nggak terlalu khawatir ya pribadi ya. Ya ada suara-suara fufu fafa lah segala macam itu riak-riak kecil lah itu bukan sesuatu yang harus dibaperin ya, nggak harus dipikirkan gitu, apalagi kemudian berdampak bagi kinerja seorang wakil presiden. Benar atau tidak benar, kontroversi itu gulirannya cukup besar memang, tapi gue nggak ngelihat itu sebagai suatu hal yang kemudian harus menjadikan wakil presiden kedepannya itu terdiskriminasi lalu dipotong begitu ya dari pembahasan penting. Gue kira nggak, bukannya mau mengentertain satu Pomeo yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu gampang memaafkan dan melupakan, bukan itu, tapi ya move on gitu. Wapres terpilih itu harus berada pada posisinya. Dia harus punya pandangan yang luas, harus punya sikap dan pemikiran yang mendalam terhadap isu-isu strategis yang harus bisa diselesaikan. Bayangkan, gue nggak ngebayangin ya kontroversi atau bukan kontroversi lah, komentar orang-orang tentang betapa gemuknya kabinet Prabowo ke depan. Betapa gemoynya. 44, 47, 50, whatever lah ya. Di situ ada beban Gibran loh, ya, yang harus dia bisa address itu. Artinya duit tunggal ini tadi tidak hanya figur tapi juga proses dan juga bagaimana menghadapi masalah-masalah kedepannya, ini juga kan bagian dari konsepsi duit tunggal tadi. Jadi kalau ada orang yang
pasca pengumuman kabinet nanti banyak bertanya-tanya misalnya. Gue rasa Wapres juga harus punya positioning untuk itu. Jadi dia nggak bisa juga diem aja gitu ya, yang dikatakan sebagai ya saya kan wakil, namanya wakil ya, kalau nggak perlu ngomong nggak ngomong, nggak bisa begitu juga. Nggak bisa gitu. He needs to have standing. Makanya tadi kuncinya kaset Wapresnya harus bisa memberikan horizon bagi Wapres. Begitupun pilihan staf-stafsusnya. 10 stafsus kalau ada 10. Kalau mau ditambah terserah, tapi semuanya itu harus punya horizon. Jangan kemudian, karena begini ya San, urusan nasional itu beda sama urusan kota. Betul. Itu fakta itu. Nggak bisa disamakan. Jadi titik sadar pertama Mas Gibran itu adalah bagaimana dia bisa membangun, dalam tanda kutip ya, kabinetnya dia di Medan Merdeka mana tuh? Selatan atau mana tuh? Yang kantor Wapres tuh. Iya. Medan Merdeka Barat ya. Iya. Ya artinya beginilah. Kita juga ngelihat Mas Gibran ini bukan satu-satunya wakil presiden di Indonesia yang hot take off ya. Oke. Ya. Iya. Banyak lah yang hot take off di Indonesia nih. Pak Budiono itu hot take off. Di antara banyak nama di tengah krisis. Betul. Segala macam gitu kan. Tapi kita juga tahu gitu bahwa Pak Budiono kemudian bisa cold landing, Pak. Iya. Safe landing bahkan. Betul. Ya kita juga tahu. Even siapa ya? Ya Sultan Hamengkubuwono itu juga tidak mudah gitu take off-nya. Iya. Tapi sebagai wakil presidennya Pak Harto yang pertama dia mampu sangat soft landing. Iya, semua wakil presidennya Pak Harto soft landing semua. Soft landing semua kecuali Pak Hartonya sendiri yang agak hard landing. Betul. Dan kalaupun ngelihat itu ya Pak Harto itu take off-nya soft kemudian. Iya. Tapi landingnya yang hard gitu. Iya, betul. Bung Karno kalau kita tidak Bung Karno ini termasuk yang hard take off dan agak hard landing juga nih. Iya. Hard take off karena harus berjuang ya. Betul. Kemerdekaan itu gitu kan. Betul. Sampai bisa jadi presiden dan lain-lain. Dan Mas Gibran menurut gue itu bisa belajar apa yang membuat seseorang itu atau wakil-wakil presiden dan pimpinan sebelumnya itu bisa, meskipun dia hot take off kayak Pak Budiono, tapi bisa soft landing. Dan kalau bikin klub, Vice Presidential Club itu akan lebih banyak anggotanya daripada Presidential Club. Ya. Kalau kita pakai bahasanya Prof. Jimli waktu itu ngomong sama kita gitu soal rekonsiliasi antar orde. Sebetulnya yang paling bisa merekonsiliasi antar orde itu di ruang wakil presiden. Lebih banyak Pak orangnya. Lebih banyak tokohnya. Tokohnya lebih banyak dan ya kebetulan masih ada yang alhamdulillah sudah senior tapi masih sehat. Betul. Sepanjang yang gue tahu ya, Pak Tri Sutrisno itu masih tajam. Iya. Sangat tajam. Kemarin hadir ya di acara peringatan di acara pelantikan DPR RI hadir. Kemudian di acara ulang tahun TNI juga hadir. Sayang Pak Jokowi lupa nyalamin Pak Tri. Nggak kelihatan atau sengaja ngelewatin tuh. Nah itu nggak ngerti. Tapi artinya ya Mas Gibran perlu membuka ruang komunikasi dengan Pak Tri Sutrisno. Iya, betul. Dengan Bu Mega pernah jadi wakil presiden loh. Iya. Bisa. Oh iya. Dengan Bu Mega. Betul. Bu Megawati. Iya. Pernah jadi wapres. Iya. Mau ketemu sama Gibran? Mas Gibran. Bisa. Ya harus dicoba dong. Kan ngomongin Vice Presidential Club, masa kita mau ngelompatin Bu Mega kan nggak mungkin. Satu-satunya figur yang masuk ke Presidential Club dan Vice Presidential Club. Yang Pak JK pengen mencapai itu. Satu-satunya yang masih ada ya. Kalau Pak Habibie kan pernah dua-duanya juga. Pak JK pengen sih waktu itu. Pak JK ya, tapi kalah. Tapi seenggaknya satu-satunya wapres yang bisa 2 kali jadi wapres. Oh iya betul. Itu Pak JK. Sempet jeda satu periode. Nah ini nih terakhir nih, menurut gua harus, ini penting untuk dibahas. Bagaimana hubungan Pak BY dengan Pak JK? Pak SBY dengan Pak JK itu menurut gua ini Pak JK itu harus dipandang gitu bahwa dia menyiapkan dengan betul posisinya sebagai wakil presiden. Kenapa? Dia selalu bisa memberikan jawaban-jawaban untuk hal-hal yang di kala krisis gitu. Di awal-awal pemerintahan Pak SBY. Dan Pak SBY itu juga menurut gua memposisikan dirinya dengan benar. Mengakomodasi, melegitimasi yang harusnya misalkan secara undang-undang tidak ada kewenangan Pak JK. Tapi sebagai wapres ya, tapi dilegitimasi oleh presiden. Ini yang menarik San, ini sangat menarik ya, karena Pak JK itu kan orang yang lekat dengan image beliau adalah penyelesai konflik. Betul.
Dan beliau itu tidak sungkan-sungkan untuk terjun di wilayah-wilayah konflik. Bahkan sampai konflik internasional sekalipun. Betul. Beliau berani terbang ke Afghanistan. Beliau kemarin waktu pimpinan Hamas meninggal malah beliau ikut takziah ke Qatar ya, ke pemakamannya. Aceh, perjanjian Helsinki itu betul-betul menjadi peninggalan Pak JK yang terasa sekali gitu. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari sebetulnya kebersamaan SBY-JK. Betul. Ketika SBY-JK lagi sama-sama menjabat Menko. Betul. Jadi udah panjang tuh. Iya, kebersamaan beliau-beliau itu udah panjang gitu. Chemistry-nya udah terbangun terbangun. Jadi pada saat konflik Ambon dan sebagainya itu Pak SBY kan masih menjadi Menko. Pak JK juga menjadi Menko Kesra ya pada saat itu. Mereka bekerja dengan sangat erat gitu ya. Problem solver oriented tujuan kedua-duanya. Dan sampai sekarang dikenal Pak JK itu sebagai orang yang berada pada wilayah penyelesai konflik gitu. Nah, Mas Gibran. Nah, ini lagi juga. Di mana dia akan berdiri nanti? Kayak misalkan kasus soal LPG lah. Oke. Di zaman SBY JK itu. Oke. Ketika ini ngomongin soal energi kan. Minyak di tengah kelangkaan mahal dan lain-lain, tiba-tiba Pak JK sangat subtle menjawab itu dengan surat wapres, SK wapres yang sebenarnya nggak ada di nomenklatur perundang-undangan. Nggak boleh tuh. Nggak ada. Itu kan dikritik waktu itu. Surwapres itu apa? Surat itu apa? Dikritik. Tapi di sini kerennya Pak SBY. Pak SBY mengeluarkan kepres. Melegitimasi apa yang disampaikan oleh Pak JK. Gitu. Dan akhirnya pemerintahan SBY JK mempunyai kenangan manis. Sampai hari ini kita ada tabung LPG 3 kg yang bisa dinikmati masyarakat termiskin. Gas melon itu ya. Gas melon itu. Iya. Itu satu hal yang mungkin banyak kita lupa ya. Nah, itu peninggalan SBY JK. Loh itu. Mobil khusus JK. Mobil khusus Pak JK. Terlepas dari kontroversi ya. Iya. Kontroversi dan lain-lainnya. Oke lah, tapi ini akhirnya menjadi apa ya? Ya legacy mereka berdua. Iya. Nah, dari pelajaran itu kalau menurut gua Pak JK itu kan bisa mengeluarkan ide semacam itu karena set wapresnya juga kuat. Yes, ada ya. Dia tahu memfungsikan set wapresnya itu secara kuat, orang-orang yang baik. Ada Pak Alwi Hamu, ada Pak Iskandar Manji. Betul. Yang untuk kemudian ya Pak SBY juga melihat, oke ini benar-benar akan membantu gua. Kalau balik lagi ke bahasa Pak Jokowi tidak ada visi menteri, adanya visi presiden. Pak JK mengetahui itu, menurut gua ya. Ya visi presiden lekat dengan visi wapres gitu, satu kesatuan. Betul. Mas Gibran menurut gua ini masih punya ruang nih untuk menyiapkan itu. Dan gua yakin Pak Prabowo ini juga orang yang rasional. Ya. Makanya itu, gue tadinya itu bertanya-tanya tuh. Gue ingat tadi Pak Muhammad Nasir itu mantan menteri, kan jadi staf sus wapres. Mas Wisnu Tama jangan-jangan jadi kaset wapresnya Mas Gibran. Iya. Anyway, kalau kita salah koreksi ya. Itu asumsi itu. Asumsi. Well ya, pada akhirnya Mas Gibran butuh itu sih pembuktian. Dia menyiapkan karena banyak banget peluangnya. Dan dia bisa membuktikan itu. Gue sih yakin ya, karena sekali lagi beliau adalah wakil presiden terpilih yang perjalanannya cukup berdarah-darah. Dan gue yakin dia tidak akan melewatkan momentum sejarah ini untuk mencetak sesuatu yang berharga bagi bangsa. Terlepas dari berbagai kontroversi, akan begitu banyak serangan kepada Mas Gibran, yakin seperti itu adanya ya. Tapi ya itu adalah fakta sejarah juga. Betul. Yang Mas Gibran harus bisa mengadres itu. Jawabannya adalah kesekretariatan wakil presiden harus kuat. Staf khusus wapres harus kuat. Kuat dalam arti bukan untuk menjadi pesaing, tetapi kuat untuk bisa menjalankan fungsi yang proper dalam power structure Prabowo Gibran. Anyway, tetap correct us if we are wrong. Thank you. Inilah koreksi kita. Hari ini pertanyaannya balik lagi ke Mas Gibran. Balik lagi ke Mas Gibran.